Saya berkenan bisa hadir di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Maulid nopo maulid niku Pak? Bu, maulid niku nopo? Secara umum artine kelahiran. Maulide Pak Prima berarti kelahirannya Pak Prima. Maulide Pak Kiai Haji. Saya belum haji berarti. Mudah-mudahan cepat haji. Wis Habib si Kiai. Siapa? Maulid Pak Sutrisno Pak RT berarti kelahirannya Pak RT Pak Sutrisno. Maulidnya Ibu Sri, ada Ibu Sri? Yang mana? Maulid Bu Sri berarti kelahirannya Bus. Maulid Nabi Muhammad SAW berarti kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di mana-mana, di masjid-masjid, di musola, instansi pemerintahan, sekolah-sekolah, pondok-pondok, semuanya memperingati. Kalau sudah Maulid, semuanya kompak memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kok bisa nih pertanyaannya? Semuanya kok bisa senang, gembira, kirim nasi, kirim jajan, kirim dok-dokan, sama duit apa duit temenan? Duit temenan, piro? Tak pikir rebutan mau 1.000. Allah Ta'ala Muhammad 1.000 ibu-ibu ini rebutan bisa. Allah Ta'ala Muhammad. Semuanya senang, semuanya gembira, sama gitu kan? Sama pagi ketika sampean dulu punya anak. Sampean dulu punya anak, senangnya mulai pengantin kan gitu. Di mana pengantin dulu? Dulu sponsor. Selamat datang nih. Ya apa ngomong gitu? Ya wis. Enggak usah Muhammad. Apa wis lari aku? Sponsor. Punya anak kan deh. Wah senangnya mulai pengantin. Iling sana. Tetap pengantin ya. Sampai kan pengantin sepuh kan gitu. Bukan mantan pengantin kan? Pengantin tuh. Wah senangnya bukan main gitu. Semuanya dihias, yang rumahnya dapat dirawat, direnov kan gitu. Kamar korden sudah miring-miring diganti yang anyar. Biasanya tidur di kloso lantai malah itu kloso mana? Turunan lantai, turunan kloso, tuku sepringwe, tuku lengkap, ranjang yang baru yang bagus, dibakar dupa-dupa wangian jeruk purut dibikin melati, wangi kamarnya wangi. Masuk hijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian. Sah. Habis itu masuk kamar, malam pertama bahagianya tiap keluar kamar mesem kan gitu. Wah ibu-ibu tiap keluar kamar rambutnya basah. Wah bahagia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kamar yang wangi, ada wewangian baru masuk.
balsem, minyak kapak, minyak kayu putih, minyak angin, apa? Bojone sampean Pak? Meten hamil, alhamdulillah, walaupun hidung sengak, hati bentar lagi punya anak-anak cari bapak-bapak. Lanang temenan akhirnya. Hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, undang tonggo, undang dulur-dulur apa? Selamatan 4 bulanan. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, undang tonggo maning apa? Selamat tong selapan. Tingkap. Nek selapan itu berapa bulan? 40 hari setelah lahir. Mengantin anyar maning. Allah aman. 8 bulan, 9 bulan lahir, bayi menangis, tapi orang yang di sekitar tertawa. Alhamdulillah punya anak. Orang-orang datang apa? Nilik bayi joni. Kalau yang lahir laki sunnah nyembelih kambing akikah 2, kalau perempuan 1, undang tonggongan. Anak umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bapak-bapak biasanya jam 7 isuk seturu, ini kudu tangi dia berarti be bojone Mas antar anake sekolah meleleh biasanya itu biaya sekolah mahal, dicarikan, diusahakan, bayari SD, SMP, SMA, ada yang masuk pesantren, ada yang kuliah. Bahagianya sama anak bukan main. Padahal Pak, anak ini belum tentu menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Kalau sukses mendidik anak, kalau sukses dalam agama, dalam pendidikan anak sholat, anak dimarahi ketika maksiat, dimarahi ketika tidak sholat, sampai besar jadi anak soleh-solehah, sampai tua sampai meninggal, maka anak akan menjadi penyelamat orang tuanya nanti di akhir. Tapi kalau anak kita gagal dalam mendidik anak-anak, tidak sekolah, anak terus maksiat, dibiarkan kalah sama anak, rusak anaknya sampai tua sampai mati, maka anak kita bisa jerumuskan kita ada di nerakanya Allah Subhanahu. Yang ada di surga pun bisa diturunkan gara-gara anak. Lah, anak kita ini yang masih belum jelas, Pak, nanti di akhirat, Bu, menyelamatkan kita masih belum jelas, kita bahagianya bukan main kan? Mulai dari kawin sampai hamil, di sekolah dibiayai, padahal anak ini belum jelas nanti di akhirat gimana. Ini ada orang, ada manusia pilihan di akhirat bakal menyelamatkan umatnya, di akhirat bakal mencari umatnya. Orang ini pantas masuk surga, tapi tidak masuk surga duluan, nunggu umatnya masuk surga dulu, baru setelah masuk semua baru masuk surga, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka sangat pantas, maka sangat layak kalau saya sampean sebagai umatnya senang bersyukur terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cinta ini senang, bahagia, ini orang bakal menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bu, sudah ringkas-ringkasnya. Wow, salah. Nanti saya dapat yang nanti saya dapat yang 5 ribuan, gitu. Allah salah. Semua nabi nanti di hari kiamat angkat tangan. Ketika Allah marah, semarah-marahnya di hari itu di badan
Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, nafsi, dewek-dewek wis. Sendiri-sendiri sudah. Kenapa wahai Mbah Adam? Kan bapak saya sampean kan gitu. Nabi ya. Kenapa sampean? Saya pernah malu sama Allah. Saya pernah punya salah sama Allah. Saya dulu dilarang untuk makan buah huldi di surga. Saya tergoda gara-gara istri saya. Istri saya tergoda gara-gara setan. Akhirnya kami makan buah huldi. Saya malu hari ini minta sama Allah karena saya tidak pernah melihat Allah semarah hari ini. Angkat tangan. Akhirnya datang ke Nabi yang lain, datang ke Nabi Nuh. Aku jawaban Nabi Nuh, nafsi, nafsi, dewek-dewek wis, dewek-dewek, nafsi bi. Eling omongane wong sing nafsi, nafsi wis. Dewek-dewek, dewek-dewek wis. Kenapa? Nabi itu para nabi itu punya doa pamungkas yang mana ketika doa pasti langsung dikabulkan. Doa pamungkas seluruh nabi kecuali Nabi Muhammad sudah dilepas ketika di dunia. Doa pamungkas saya kata Nabi Nuh sudah saya lepas. Umur saya 1000 kurang 50. Umurnya Nabi Nuh 1000 kurang alias 950. Panjang-panjang umurnya umat lalu. Makanya kalau kerumu orangnya katanya yang pidato, orang yang pertama kali sunat itu adalah Nabi Ibrahim. Umurnya 80 kan? Ojo dibayang 80 tahun koyo ini. Si enom si are. Kenapa umurnya ratusan tahun? Ini ulung bayang 80 tahun koyo ini. Kudu ini sing foto. Ladi ini sing foto. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya dakwah 950 tahun umur saya cuma dapat 80 orang. Yang beriman cuma 80 orang kurang lebih. Saya tidak kuat minta sama Allah, ya Allah, terserah panjenengan pun ya Allah. Akhirnya Pak turun hujan Pak dari atas. Yang air di dalam bumi keluar, yang ada di atas, yang ada di laut naik. Bukan tsunami lagi, sudah banyak ini, suromo. Hujan air dari atas, yang dari bawah naik, yang dari laut naik. Habis pun banjir. Semuanya mati kecuali orang atau hewan yang naik di atas di kapalnya Nabi Nuh. Makanya disebutkan sama ulama, orang-orang yang hidup sekarang atau hewan-hewan yang ada sekarang ini adalah manusia dan hewan yang ikut naik di atas di kapal Nabi Nuh. Mungkin dinosaurus itu gak melebuni tambung akhirnya mungkin. Allahumma shalli alaihi. Datang kepada Nabi Ibrahim sama jawabannya nafsi dewek. Kenapa Nabi Ibrahim? Saya doa pamungkas saya sudah pernah saya lepas ketika saya dilemparkan oleh Namrud ke api raksasa. Saya berdoa kepada Allah, akhirnya Allah menjadikan api tersebut tidak panas, saya tidak terbakar. Nafsi dewek. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam, orang-orang kebingungan. Minta tolong Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Nafsi wes, dewek wes. Kenapa Nabi Musa? Saya tidak pernah melihat Allah semarah hari ini. Di hari kiamat ini Allah marah semarah-marahnya. Saya tidak bisa. Kenapa? Karena doa pamungkas saya sudah pernah saya lepas dulu ketika saya dikejar Fir'aun sampai ke tepi pantai, tidak ada jalan lain. Allah perintahkan tancapkan tongkat saya ke pantai, terbuka itu laut. Saya nyebrang sampai ke ujung yang sana. Fir'aun masih ada di tengah laut. Allah kembalikan air laut, maka tenggelamlah Fir'aun dan pasukannya. Nafsi minta maaf, saya sudah tidak bisa. Bingung manusia Pak.
datang ke nabi-nabi yang lain sampai terakhir datang kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika didatangi Nabi Muhammad SAW sujud, tadarruk, minta sama Allah, ya Allah, ya Allah. Ini di belakangnya bukan cuma umatnya, umat seluruh nabi minta tolong sama Nabi Muhammad. Apa katanya Allah? Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, doanya tidak pernah dilepas di dunia. Disiksa, dicaci maki dulu ketika awal dakwah, Nabi sabar, tidak pernah doa macam-macam, tidak pernah berbuat salah, maksum. Nabi Muhammad SAW dijaga dari dosa. Nabi Muhammad sujud minta sama Allah, di belakangnya orang-orang menunggu. Apa katanya Allah? Ya Muhammad, irfa ra'sak wasal tu'tah wasfa tusaffa. Muhammad, angkat kepala kamu, wasal tu'tah, mintalah bakal aku berikan, wasfa tusaffa, berikanlah syafaat, berikanlah pertolongan, maka kamu dikuasakan untuk memberikan pertolongan. Nabi saya sampean Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, bakal saya berikan katanya Allah sesuatu sampai kamu ridho, sampai kamu senang. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wallahi, demi Allah, ya Allah, saya tidak ridho, saya tidak senang sampai umat saya mentas semua dari neraka, tidak ada yang di neraka, sudah masuk semua ke surgamu ya Allah, baru saya ridho ya Allah. Nabi saya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Maka pantas kita bersyukur, berterima kasih atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu. Abu Lahab, Abu Lahab. Tahu sampai Abu Lahab? Wong di. Tahu, saya nggak banyak kenal. Tahu. Sobu. Aku nak ibu-ibu aja. Aku bakal kalau nak suara nih. Pak, coba ya. Pak. Tahu sama Abu Lahab? Tahu. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelas berat Abu Lahab ini. Top. Tiap hari ganggu Nabi Muhammad SAW. Mama ini tiap hari caci maki Nabi Muhammad SAW. Ojo percaya mek ponakanku. Jangan percaya dengan ponakan saya. Ponakan saya itu tukang bohong. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu tukang ngapusi. Ojo percaya bendina. Sampai tiap hari namanya Abu Lahab ini taruh kayu bakar di depan rumah Nabi Muhammad SAW biar Nabi tidak bisa keluar, tidak bisa dakwah. Sopo Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW sabar. Anak buah ya Abu Lahab, kanca-kancanya Abu Lahab podo kelas berarti. Nabi Muhammad SAW ketika sujud sholat di depan Ka'bah ditaruh di atas punggung Nabi Muhammad SAW, isi perutnya onta loh. Isi perutnya onta. Berat tuh benteng. Sampean kemarin Idul Adha ada nyembelih kambing di sini. Yang bagian seset bagian dalam sampai keluarkan babat kan? Taruh babat. Tempatnya tai itu. Tapi sampai yang senang ambil sudut babat. Senang mangan tempatnya tai itu kayaknya. Memang sing gila-gila ini enak. Allahumma iku babate untuk bu babate wedhus aku. Apa maneh babate sapi? Apa maneh babate unta ditaruh di atas punggung Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad SAW tidak kuat untuk sujud, berat. Tidak
babat, diangkat itu babat biar ayahnya bisa bangun, tapi Nabi Muhammad SAW sabar. Nabi Muhammad SAW ditolak dakwah di Mekah, ke Taif dakwah, sama dicaci maki, dihina, dilempari batu. Nabi Muhammad SAW sampai diriwayatkan gigi rubai beliau, gigi di antara gigi taring dan gigi seri yang bawah sebelah kanan pecah, keluar darah, bocor darah. Nabi Muhammad SAW sabar sampai puncak penghinaan orang Taif. Anak-anak kecil orang Taif suruh keluar, suruh ngeproki sambil ngelempari batu kayak di film-film sinetron tuh, orang gila, orang gila. Tapi Nabi Muhammad SAW sabar. Pak, Nabi saya sampai Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab tiap hari ganggu Nabi Muhammad SAW. Mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya maka sesuai peraturan, namanya Abu Lahab ini masuk neraka selama-lamanya, diadab, disiksa selama-lamanya. Tapi Pak, dalam riwayat dalam Sahih Bukhari disebutkan namanya Abu Lahab setiap malam Senin, azan maghrib malam Senin sampai hari Senin, sebelum maghrib azabnya Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dalam riwayat dari jari jemari Abu Lahab keluar air susu, bisa minum air susu Abu Lahab. Padahal sesuai peraturan, namanya orang tidak beriman kepada Allah, meninggal dalam keadaan di luar Islam, kudune meninggal disiksa selama-lamanya. Kalau orang Islam meninggal dalam keadaan Islam, itu pasti masuk surga selama-lama. Ini calon penghuni surga semua. Amin, amin, amin. Beb, tonggo saya itu, pokoknya tonggo sing diantem. Kono api di tonggo ini, sing paling api awake dhewe kan ya. Betul. Tonggo kono tepai, memang rusak cangkem saya sampean. Bosok hati saya sampean. Allahumma Muhammad. Beb, teman saya itu tidak pernah sholat ya. Subuh kasih, duhur sibuk nang kantor, sibuk nang toko penggawean gak sholat, nang dapur asal maghrib isya, masuk mlebu swarga mesti pokok meninggal dalam keadaan Islam pasti masuk surga. Kok banyak dosanya, ndak tobat sampai tua, sampai meninggal, maka mampir dulu di neraka. Mampir rest area 27.85 alias neraka. Kalau di rest area di pom bensin itu lama apa sebentar? Tergantung mau isi, tak mau tidur dulu, tak mau makan dulu. Tergantung juga nanti di rest area sampean sendiri yang menentukan mau lama atau sebentar, atau tidak usah mampir, tergantung saya sampai. Bu, bajunya anak-anak, bajunya suami sampai warna putih, kotor, kena kecap, kena coklat, kira-kira masuk lemari apa masuk ember? Masuk ember dulu, dikasih rinso, rendam semalam, rendam dulu di neraka, direndam di neraka sih, karena langsung. Besok habis sholat subuh dikucak mereka. Ayo terus gak sholat kapok dari malaikat. Gak sembahyang subuh, kaset, kaset gak diganti. Sholat tuh aja diganti, sampean kebabas bangun jam 7, bangun jam 8, langsung ambil air wudhu, sholat
usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Biasanya kan ada adaan lillahi ta'ala. Kalau di luar waktu adaannya dibuang langsung raka'ataini lillahi. Salat zuhur lali terus ada asar, oh iya aku belum salat zuhur, itu langsung salat zuhur usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau ketiduran sama kelupaan tidak dosa. Kapan dosanya? Kalau tidak diganti. Tapi kalau pura-pura kopong, kerungu masjid Mujahidin, kerungu kupingnya, kerungu ada masjid Mujahidin. Gak sembahyang sampai keluar waktu, terus pura-pura turu jagongan sampai setengah 4, jam 4 ada masjid Mujahidin. Allah Akbar, Allah Akbar. Nyaut saudara, wayai turu adan iku njaluk disontok jangan ini. Kan kudune wayai salat kok tuh iki wayai turu kan adan. Terus sampe ngomong, ini 5 menit, 10 menit, mereng-mereng kesirot tangi jam 10, maka dosa besar. Atau pura-pura kopong, waktu duhur kan sholat, maka keluar waktu duhur dosa. Itu tetap wajib diganti langsung, wajib diganti. Nek gak diganti double dosa. Tapi kalau ketiduran atau kelupaan tidak dosa. Kalau tidak diganti baru Kalau ada Muhammad dikucak di malaikat. Min akbaril kabair tarkus sholat. Termasuk paling besarnya dosa-dosa besar itu meninggalkan sholat 5 waktu. Gak sembahyang. Mari dikucek, dia apa Bu? Diperes gua ambil malaikat, keratak belungi. Ramadan gak puasa, mokel nang gede. Ramadan ana nang warung. Saiki duduk warung setengah hari, tapi warung setengah badan. Warung setengah badan. Endase gak ketok sikile nggih. Diperes. Untuk diperes cangkem ibu-ibu, cangkem bapak sing senengane gibah, ngomongno tanggane kancane kono apike diperes kuwi. Mari diperes dibilas sih. Gak tahu ngumbai. Dibilas sih. Ini manual nih Mas, itu mesin. Dibilas, terus mah kelatak terus wedoan, terus hubungan dengan istrinya yang halal. Ibu-ibu awas hubungan dengan laki-laki lain, waliyadzubillah sampai selingkuh. Dimulai dengan chatting, hai lagi ngapain, inbox DM, waliyadzubillah sampai teleponan, sampai video call, sampai ketemuan, waliyadzubillah sampai zina kumpul. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Basyiriz zani wa zaniyah bil faqr walau ba'dahi. Kasih kabar gembira ya buat para pezina laki, pezina perempuan, hubungan dengan bukan suaminya yang halal, hubungan dengan istrinya yang halal, bil faqr